Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dengan NIM C0D022035 dari program studi perpajakan kelas F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang wajib digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melapor segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pajak. SPT tahunan memiliki 2 jenis, yaitu SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan. Kemudian, proses pelaporan atau penyampaian dan pembayaran SPT masa pasal 21 atau 26. 1. Tata cara pelaporan atau penyampaian SPT. Setelah wajib pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan wajib pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan mengklik 3M melapor. Kewajiban melapor penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dapat SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab atau mata uang rupiah, dan mendatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikurunkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan undang-undang pajak dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dan jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak. Lanjut. 2. Ketentuan tentang penyampaian SPT. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 3. Batas waktu penyampaian. SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 diberikan bukti penerimaan.
Dalam hal SPT disampaikan melalui proses secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan. Langkah pengisian SPT. Dalam melaporkan pajak penghasilan atau PPh 21 perlu melakukan pengisian SPT PPh 21 terlebih dahulu sebelum dapat dilaporkan melalui website Dirjen Pajak yaitu DJP Online seperti yang telah diketahui sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03/2018 yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2018 yang lalu. Seluruh pelapor pajak harus dilaporkan secara online, termasuk SPT masa PPh 21. Untuk dapat mengisi SPT PPh 21, Anda perlu melalui 4 tahap yaitu sebagai berikut. Pertama, unduh aplikasi eSPT PPh 21. Tahapan pertama yang perlu dilakukan sebelum dapat mengisi eSPT PPh 21 yaitu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Untuk menemukan aplikasinya melalui website pajak, GoID. Setelah aplikasi terunduh dan terinstal, maka selanjutnya membuka laman eSPT PPh 21, kemudian pilih database yang akan dituju, lalu login dengan menggunakan username serta password yang dimiliki. Kedua, setelah masuk ke dalam halaman utama eSPT PPh 21, maka dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi eSPT PPh 21 yaitu pilih menu SPT, buat SPT, pilih isi SPT, klik pada daftar pemotongan pajak 17211. Untuk pegawai tetap, pilih 1 masa pajak. Mulai isi data NPWP, nama, kode objek pajak, serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong. Lalu pilih simpan. Pilih tambah jika ingin memasukkan data lainnya. Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih isi SPT daftar bukti potong tidak final. Isi data NPWP, nama NIK KTP, alamat, lalu pilih kode objek pajak, kemudian isi form eSPT sesuai dengan data yang dibutuhkan. Setelah pengisian data selesai, baik untuk eSPT PPh 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu isi SPT, SPT induk, dan akan menemukan besaran jumlah pajak terutang. Ketiga, bayar PPh 21 terutang. Ketika telah mendapatkan besaran jumlah pajak terutang dari pelaporan PPh 21, maka tahapan selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut. Caranya bagaimana? Hanya perlu mencatat besaran jumlah pajak terutang PPh 21, kemudian bayarkan melalui bank maupun kemudian akan mendapatkan bukti setor atau bukti pembayaran pajak terutang. Di dalam bukti pembayaran pajak tersebut akan mendapat NTPN atau nomor yang dijadikan sebagai bukti bahwa pajak terutang telah dibayarkan. Lalu kembali lagi kepada aplikasi eSPT PPh 21, masukkan NTPN tersebut pada SPP, Surat Setor Pajak, atau SSE, Surat Setor Elektronik. Keempat, simpan dokumen pelaporan PPh 21. Tahap terakhir untuk mengisi eSPT PPh 21 ini adalah dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 21 tersebut. Caranya, pastikan seluruh data yang dimasukkan ke dalam eSPT PPh 21 sudah tepat. Kemudian masuk ke dalam menu isi SPT, SPT induk, klik pada bagian B1 daftar pemotongan dan B2 penghitungan PPh sudah selesai. Selanjutnya masuk pada bagian D dan akan menemukan checklist untuk dokumen yang akan dilampirkan pada pelaporan SPT. Lalu masuk ke bagian E dan akan menemukan pernyataan dan tanda tangan pemotong. Klik simpan. Setelah data disimpan, dapat melakukan ekspor dokumen dengan cara masuk ke menu CSV pelaporan SPT, lalu pilih masa PPh 21 yang akan dilaporkan, kemudian klik buat
file CCP dan mengisi ESPT PPh 21 sudah selesai.